Pada kasus kali ini kita bincang-bincang tentang isu seputar Jaksa Agung ST Burhanuddin mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Berita ini berkembang kencang dan langsung direspons oleh masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat percaya bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sesungguhnya telah mundur dari jabatannya karena pada waktu yang bersamaan Kejaksaan Agung sebagaimana kita tahu menangani perkara-perkara korupsi dengan angka kerugian triliunan rupiah dengan nuansa politik yang sangat tinggi, sehingga ketika isu yang berhembus bahwa Jaksa Agung mundur, masyarakat percaya. Mengapa masyarakat percaya? Masyarakat menghubungkan isu mundurnya Jaksa Agung ST Burhanuddin ini dengan afiliasi politik. Ya. Kita tahu bahwa ST Burhanuddin disebut-sebut punya afiliasi politik dengan PDIP. Sebagaimana sebelumnya juga Jaksa Agung pada era Jokowi pada periode pertama, kita punya seorang Jaksa Agung yang punya afiliasi dengan Partai Nasdem. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber. Saya perkenalkan. Narasumber pertama, Bapak Karel Tikwalu, seorang praktisi hukum dan juga praktisi perpajakan, beliau ahlinya. Kemudian yang di tengah, Bapak Dr. Parameswara SH, SE, MH, seorang akademisi dari Universitas Batam. Beliau sebagai dosen Prodi S2 Hukum. Selamat malam. Selamat malam. Telah jauh-jauh datang dari Batam khusus untuk menghadiri bedah kasus kita di RKN. Dan narasumber yang ketiga saya kira tidak asing lagi karena sudah menjadi langganan RKN, Bung Alphonse Loemau. Beliau adalah praktisi hukum, pengamat kepolisian, dan juga Ketua Umum Rumah Besar Flobamora di Jakarta. Nah, kita masuk ke babak pertama dari perbincangan kita. Isu tentang mundurnya Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat mengguncang publik, terutama para pemerhati hukum, karena kita tahu Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan Agung tengah menangani kasus-kasus besar, kasus korupsi yang nilainya triliunan rupiah. Seperti saat ini penanganan kasus korupsi proyek Menara BTS Kominfo yang disebut-sebut banyak pihak terlibat, terutama dari politisi, tokoh politik, pimpinan partai politik, dan pengusaha-pengusaha besar yang punya cantelan dengan partai politik, sehingga isu mundurnya Jaksa Agung menjadi dipercaya oleh publik karena sangat relevan dengan situasi politik yang melingkupi akhir-akhir ini. Nah, mengenai hal ini saya minta tanggapan atau komentar dari Pak Karel, bagaimana melihat isu atau ternyata berita hoaks tentang seorang Jaksa Agung mundur, tetapi sempat menimbulkan keguncangan, terutama publik menjadi bertanya-tanya, apa iya di tengah menangani kasus besar dengan nuansa politik yang tinggi, terus muncul isu Jaksa Agung mundur yang kemudian ternyata hoax. Saya persilakan. Ya. Jadi begini, karena posisi Jaksa Agung ini sangat strategis sebagai pembantu presiden yang dipilih presiden terkait dalam penegakan hukum. Nah, dalam hal ini, apapun isu yang menerpa Jaksa Agung pasti hangat, apalagi isu mundur. Dan saya sempat ditanya sama teman-teman advokat, itu benar mundur.
Dan bahkan isu yang beredar juga di kalangan advokat, apakah mundur karena ada kaitannya dengan penegakan hukum kasus BTS yang melibatkan menantunya petinggi partai atau bagaimana? Saya sampaikan bahwa saya sebetulnya kurang begitu tahu, tapi patut diduga mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Tapi kan ternyata hoax. Nah, karena itu kita juga berharap supaya Kejaksaan Agung lebih terbuka lah. Kalau ada isu-isu yang menerpa Kejaksaan Agung, khususnya yang terkait dengan pimpinan tertinggi Jaksa Agung, jangan dibiarkan liar. Segera diberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya. Terus, kenapa isu ini bisa berkembang? Siapa yang meniupkannya pertama kali? Itu dicari. Supaya tidak lagi muncul berita-berita hoax. Kalau Kejaksaan Agung saja sebagai lembaga tertinggi di kejaksaan, Jaksa Agungnya sampai kena terpa berita hoax, Indonesia mau dibilang apa? Ya, sampai begitu beraninya penebar isu ini. Karena itu segeralah kami juga ingin menunggu siapa penebar isu ini dan apa maksudnya, apa maunya, dan tujuannya kemana. Tetapi begini, seandainya informasi tentang mundurnya Jaksa Agung ini benar, ya, bagaimana pandangan Bung Karel ya di tengah kesibukan menangani berbagai kasus besar dengan nuansa politik yang tinggi, tetapi seorang ST Burhanuddin ternyata benar mundur, seandainya benar ya, itu bagaimana analisanya dihubungkan dengan konstelasi politik dan lain-lain? Nah, ini namanya seandainya, walaupun faktanya tidak. Jadi kalau seandainya saya coba mereka-reka nih, ya mereka-reka, ya tentunya isu yang berkembang akan lebih besar lagi. Ini pasti dikaitkan dengan isu BTS yang terkait dengan kaitannya dengan pimpinan tertinggi partai politik, terutama partai yang berkuasa. Nah, ini yang berbahaya kalau menurut saya kalau ini benar, tapi untungnya tidak benar ya. Sehingga kejaksaan, khususnya orang-orang yang ada di Kejaksaan Agung ini segeralah diberikan klarifikasi, terus cari penebar isunya, cari siapa yang memulai ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, karena kita harus tahu motif dan tujuannya apa, begitu. Ya, jadi masalahnya memang klarifikasi dari pihak Kejaksaan Agung terlambat, sehingga pendapat pro dan kontra tentang isu mundur ini menguat sekali dan kebanyakan publik lebih percaya kepada isu yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mundur karena ada konteks persoalan politik yang juga nuansanya sangat kental selama Jaksa Agung dipimpin oleh ST Burhanuddin. Nah, sayangnya klarifikasi yang terlambat ini pun juga tidak menyeluruh, ya tidak komprehensif, hanya mengatakan bahwa itu hoax, tapi nggak jelas siapa penebarnya, bagaimana statusnya, posisinya sekarang bagaimana, apakah mau dibiarkan begitu, besok-besok ada lagi orang menebar hoax yang lebih parah lagi. Itu yang sangat disayangkan. Baik, kita ke Pak Parameswara, bagaimana melihat kedudukan seorang Jaksa Agung di tengah-tengah kesibukan yang begitu tinggi, lalu muncul berita yang ternyata hoax bahwa Jaksa Agung mundur. Dari pandangan secara akademik seperti apa? Baik, terima kasih senior saya ini Pak Petrus. Ya, hormat saya juga kepada senior kita Pak Alfons Lumau dari pengamat kepolisian dan senior saya juga Pak Karel Tikualu. Saya pikir pertama sebelum saya menjawab itu, Pak Petrus, saya sampaikan apresiasi saya dulu kepada podcast kita ini, RKN, karena ini adalah undangan saya yang perdana di RKN podcast. Saya pikir ini menjadi podcast yang bisa memberikan edukasi, pencerahan-pencerahan, terutama di bidang hukum kepada masyarakat, karena hukum itu hari ini menjadi frontliner atas segala macam isu yang terjadi. Media itu penuh dengan isu hukum. Bahkan hukum pun jadi korban isu, korban hoax juga. Korban hoax juga. Jadi memang
Saya pikir ini ada banyak memang podcast yang sering membahas tentang isu hukum, tapi mudah-mudahan RKN bisa tampil sebagai sebuah podcast yang kredibel. Itu harapan kita, kredibel. Terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaannya, dari sisi norma kalau kita lihat kan dari Undang-Undang Kejaksaan itu sudah jelas bahwa jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, kemudian pelaksana putusan yang telah inkrah, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Urusan selesai, ada 3 poin itu. Nah kemudian Indonesia memang sering diterpa oleh badai isu hukum. Badai isu hukum, karena kalau isu ekonomi, isu kesehatan seperti COVID, ujung-ujungnya akan balik kepada produk hukum yang akan dilahirkan untuk menyikapi setiap masalah yang muncul. Ya. Nah, jadi masalah Senturi dulu misalnya itu masalah ekonomi awalnya, kemudian karena ada produk hukum jadi isu hukum, isu politik juga. Jadi antara hukum dan politik ini kadang-kadang seperti suami istri yang mesra, kadang-kadang seperti anak dan bapak yang tidak akur, begitu. Kadang-kadang seperti tetangga yang seolah-olah cuek tapi saling membutuhkan. Kalau saya lihat begitu kira-kira. Nah jadi banyak orang, banyak ahli mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Tapi banyak juga politisi nggak menghargai produk yang sudah dia lahirkan. Dia lahirkan produk politik tapi dia nggak menghargai. Oleh karenanya sering kita lihat ada tekanan-tekanan politik kepada aparat penegak hukum. Nah, media biasanya masuk di tengah-tengah itu. Entah dalam rangka menggoreng isu agar ramai ruang publik, entah karena memang ada bidikan tertentu, atau karena memang ada kepentingan politik dari media itu sendiri. Karena kita tahu media-media besar kita itu ada nuansa kepentingan politik di dalam. Ya, ini sudah bagus ya masuk ke nuansa politik. Oke. Saya ingin dijelaskan tentang bagaimana sebaiknya Presiden ketika menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat seorang jaksa agung. Layakkah Presiden mengangkat seorang jaksa agung berdasarkan jatah dari salah satu partai politik? Sehingga memberi kesan bahwa Jaksa Agung A adalah kader dari partai politik ini, atau Jaksa Agung ini berafiliasi dengan salah satu partai politik. Dari kacamata akademisi, bolehkah penggunaan hak prerogatif tapi ditentukan, dikendalikan oleh partai politik, terutama partai dalam koalisi? Oke. Terima kasih senior ya. Jadi kalau kita lihat ada sebuah sebuah asas itu namanya détournement de pouvoir atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, politisi bisa saja dalam hal dukung-mendukung terhadap calon presiden, calon kepala daerah dan lain-lain. Namun ketika mereka sudah memilih satu orang sebagai presiden, hendaknya prerogatif itu diserahkan kepada presiden. Namun faktanya meminta jatah ini sudah menjadi berita sampai di tingkat bawah. Setiap orang tahu. Saya pikir mungkin di warung-warung, di desa-desa orang sudah tahu itu. Nah, hanya saja pertanyaannya, apakah presiden dapat menerima itu? Kalau menurut saya, presiden tetap harus kembali kepada prerogatif yang diberikan oleh konstitusi untuk menentukan siapa itu jaksa agungnya. Karena Kapolri, jaksa agung, dan kepala-kepala penegak hukum lain seperti komisioner KPK itu kalau dipaksa oleh partai kepada presiden untuk menunjuk orang, ya maka siap-siap presiden akan tersandra oleh karena itu. Akan tersandra. Jadi saya pikir presiden, bukan hanya Pak Jokowi, siapapun itu harus cerdas dalam memilih orang-orang yang bisa menjadi frontliner penegakan hukum, law enforcement di Indonesia. Kalau tidak, ya seperti isu-isu yang pernah beredar beberapa waktu lalu, Jaksa Agung sebelum ini. Seperti tadi yang di pengantar sudah disampaikan oleh Jaksa Agung sebelumnya dari Nasdem. Nah, akhirnya beredar isu gitu. Ini gampang sekali dimain-mainkan kalau begitu. Oleh karenanya
sebagai pejabat fungsional secara hierarkis tetap di bawah presiden. Presiden harus mampu mengendalikan, dia memilih dan mengendalikan. Gitu. Saya pikir apa yang dilakukan, izin sedikit, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD hari ini sebagai koordinator daripada politik, hukum dan keamanan, di hukumnya Kejaksaan Agung kan berada di bawah beliau. Oleh karenanya, menyambung apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Karel, hari ini lembaga penegak hukum itu harus memiliki humas yang cukup cergas, cepat, tepat, dan harus mudah dimengerti bahasanya oleh kalangan atas sampai tingkat bawah. Apabila tidak, sudah terbangun persepsi oleh hoax ini sulit sekali untuk bisa ditarik kembali. Itulah untungnya malam ini Pak Petrus mengangkat isu ini. Ya, mungkin ini menarik. Orang yang ini menarik ya soal lembaga penegak hukum atau khususnya Kejaksaan Agung harus punya juru bicara atau humas yang handal. Ya. Nah, saya ke Bung Alphonse mengenai posisi Jaksa Agung. Bagaimana seharusnya seorang presiden menggunakan kekuasaan atau hak prerogatif sebagai hak istimewa yang dijamin oleh konstitusi, seperti kita lihat pada era Orde Baru, bagaimana Presiden Soeharto menggunakan kewenangan hak prerogatifnya itu kelihatan seperti sangat sakral, hanya presiden yang tahu. Nah, tetapi sekarang ini sebelum presiden mengumumkan, masyarakat sudah tahu. Nah, bagaimana Bung Alphonse melihat bagaimana sebaiknya seorang presiden menggunakan hak prerogatifnya itu secara utuh, sehingga ketika mengumumkan kabinetnya, ketika mengumumkan Jaksa Agungnya adalah betul-betul murni pertimbangan dari seorang presiden berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas moral, kejujuran, dan lain-lain. Saya persilakan. Kalau kita melihat praktek bernegara untuk seorang presiden mengeksekusi kewenangan ataupun hak prerogatif, kita bisa membandingkan pada era Orde Baru dan sekarang. Dan kita tidak heran karena pada saat era Orde Baru, kepemimpinan seorang presiden seperti Pak Harto itu demikian kokohnya dan dia menentukan secara ketat apa yang dia kehendaki. Karena memang dia punya kekuatan dari semua partai itu hampir di tangan dia. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam era demokrasi yang sekarang sedang berjalan ini, para presiden ini kan kalau boleh dikatakan dia bisa terpilih karena berbagai permufakatan dengan berbagai partai politik dan kekuatan politik. Sehingga kalau kita bisa katakan dia tersandra oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Kita bisa lihat dari era-era sebelumnya, para menteri itu seolah bagi-bagi jatah kue untuk partai-partai politik, kirim orangnya. Yang sebenarnya di mana letak prerogatif presiden? Presiden kan juga butuh dukungan partai politik. Kalau contoh seperti sekarang Pak Jokowi, siapa gerangan beliau seorang presiden? Dari tukang kayu, bukan kader partai juga, dan kita lihat sejarah beliau. Solo itu kan partai mana yang mendukung dia jadi wali kota pertama, kedua partai mana, kemudian di DKI partai mana, kemudian jadi presiden RI partai mana. Ini selalu kayak berganti pakaian partai-partai ini. Nah, dari pengalaman seperti itu saya kira presiden sebagai seorang yang memahami permainan politik seperti ini ataupun tarik-menarik, ya seperti ini keadaannya. Kalau partai kirim orang, partai sandra dia. Contoh, kita dengar saja rumor bahwa pada saat presiden ingin mengganti Jaksa Agung itu kan salah satu partai pendukung dia dahulu, Nasdem, agak ada rumor-rumor mogok dan sebagainya ataupun ngancam dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, dalam kelemah gemulainya presiden kita, dia menentukan sikap. Ya. Menentukan sikap untuk tetap ganti. Nah, hari-hari ini kita juga tahu Jaksa Agung yang dengan hak prerogatif presiden itu memilih dari salah satu partai pendukung punya aliansi misalnya. Ya memang kalau kita katakan beliau punya hak prerogatif tapi juga tersandra. Karena kita bisa lihat bagaimana hari-hari ini kalau rumor itu benar, sangat berkemungkinan kebenaran itu dikaitkan dengan ya karena kalau menara BTS sedang diperiksa dan kita sudah tahu ada 8 orang yang jadi terdakwa hari-hari ini dengan jumlah uang yang nggak sampai 1 triliun misalnya, masih ada berbagai orang di luar itu yang belum tersentuh
Dan banyak orang berpikir karena sudah beberapa kali majalah Tempo angkat kelompok-kelompok pemain dalam menara BTS ini si A, si B, si C ini dari berbagai partai politik punya afiliasi ataupun orang dekat dengan tokoh-tokoh pimpinan partai politik. Dan hari-hari ini ada salah satu pernyataan daripada penerangan umum Jaksa Agung belum akan disentuh. Kalau perlu baru disentuh. Si menantu daripada tokoh partai. Kok kalau perlu baru disentuh, nggak usah omong. Kalau memang dalam tahap penyelidikan untuk sampai ke sana, diam-diam saja. Nanti akan ditentukan setelah hasil gelar perkara tersebut menemukan penyertaan siapa saja dan sebagainya. Tetapi memang kadang-kadang memberikan pernyataan pada tempat yang tidak tepat, sedangkan pada tempat yang seharusnya memberikan pernyataan klarifikasi tidak dikerjakan secara proper. Demikian. Nah, ini ada satu hal yang menarik, yaitu tentang masyarakat melihat posisi Jaksa Agung ST Burhanuddin berafiliasi dengan PDIP. Ketika menghadapi kasus korupsi menara BTS Kominfo, masyarakat memberikan gambaran bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, seorang Jaksa Agung berhadapan dengan dua kekuatan. Kebetulan disebut-sebut menantu dari Ketua Umum PDIP juga tersangkut di dalam perkara ini. Sehingga tarik-menarik kepentingan di satu pihak sebagai Jaksa Agung, dia harus loyal kepada perintah Presiden, yaitu tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tetapi di pihak lain bisa saja, ya, mungkin saja dan bisa saja terjadi kekuatan di mana seorang Jaksa Agung karena punya afiliasi dengan partai politik, katakanlah PDIP, tarik-menarik ini dimungkinkan terjadi dan publik melihat seperti ada tarik-menarik dua kekuatan ini, yang satu menghendaki penegakan hukum tanpa pandang bulu, yang satu berusaha untuk ya bagaimana sebaiknya supaya dilokalisir. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya yang harus disikapi oleh seorang Jaksa Agung berada dalam loyalitas ganda. Dia tidak hanya loyal kepada seorang presiden, tetapi dia juga loyal kepada partai politik di mana dia berafiliasi. Bagaimana Bung Alfons melihat itu? Secara teoritis seorang profesional harus taat asas. Ya, dia sebagai penegak hukum, ya hukum itu menjadi kitab suci dia untuk dia acu dan dia aplikasikan dalam praktek pekerjaan dia. Tapi secara empirik dan kenyataan yang ada, memang dia sebagai manusia juga tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan, karena ya mungkin saja ada praktek balas budi dan sebagainya. Karena kalau kita lihat ini diangkat dari seorang yang sudah purna, terus diangkat, yang ngangkat ini kan atas usulan partai taruhlah. Ya, masa kita tidak mengenal kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan, dan di sinilah tersandra. Karena kejaksaan tersandra karena ya dia harus bekerja secara profesional, siapapun tanpa pandang bulu harus dia tegakkan hukum. Tapi satu sisi ini si A punya keluarga ini, dan si A dan si B itu adalah orang-orang yang berjasa pada dia karena pernah memberikan posisi ini. Ini posisi terhormat, dan kehormatan ini dia akan perlu untuk menunjukkan sikap hormatnya sebagai orang yang berbudaya, ya itu tersandra juga dengan kebudayaan seperti ini. Walaupun taat asas, tapi kita harus ada ewo pekewonya istilahnya mungkin. Ya, saya kembali ke Bung Karel. Karena Bung Karel ini 10 tahun berada di partai politik penguasa ketika era SBY, Partai Demokrat. Praktek tentang penggunaan hak prerogatif, terutama penunjukan seorang Jaksa Agung. Apakah ada pertimbangan seorang Jaksa Agung itu harus punya kedekatan, atau lebih ekstrim lagi dia harus berafiliasi dengan Partai Demokrat? Nah, sayangnya ketika di era SBY itu saya nggak melihat ada Jaksa Agung yang diangkat karena kedekatan dengan partai politik. Ketika itu ya. Selama 10 tahun SBY. Iya, saya tidak melihat begitu. Karena dulu waktu zaman SBY yang diangkat kan pernah Abdul Rahman Saleh jadi Jaksa Agung, dia aktivis ya. Terus kemudian siapa lagi? Hendarman Sopanji pernah. Jadi dari situ saya melihat mulai nampak kelihatannya ini baiknya SBY ya ketika itu.
Tapi mulai nampak ketika Jokowi pertama kali, ketika dia angkat Jaksa Agung dari kader Nasdem, dari anggota DPR Nasdem, jadi mantan Jaksa Agung muda di Kejaksaan Agung dulu, terus jadi anggota DPR melalui Nasdem, terus diangkat jadi Jaksa Agung. Nah, di sini kelihatan sudah mulai ada intrik-intrik yang memang nggak baik dalam penegakan hukum. Dan nampak sekali PDIP, terutama Hasto, Sekjen PDIP itu seringkali menyindir. Nggak ingat ketika Jaksa Agung itu pertama ya, Nasdem memanfaatkan untuk menekan kepala daerah dan segala macam. Itu Hasto seringkali nyindir. Padahal sebetulnya sindiran Hasto itu sebenarnya menyindir Jokowi juga. Nggak mungkin Jaksa Agung ketika itu, Prasetyo, itu diangkat tanpa izin Jokowi sebagai presiden. Nah, itu sama aja nyindir presiden juga. Karena presiden itu kan juga kadernya PDIP. Kenapa PDIP tidak mencegah ketika itu? Itu yang membuat akhirnya ketika periode kedua ditunjuklah ST Burhanuddin ini yang adiknya juga salah satu ketua dari PDIP yang anggota DPR RI juga, itu ditunjuk, terus PDIP diam. Ya, apakah mau mengulangi gaya-gaya Nasdem? Kemudian Jokowi melakukan lagi hal seperti itu. Saya minta maaf aja. Dalam hal ini ya presiden harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi lagi seperti ini. Sampai yang membuat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh itu, waduh, itu ngambek kesannya. Dan publik melihat ngambeknya dia seperti apa. Itu, jangan-jangan ngambeknya dia pun berkepanjangan sampai sekarang ya. Sampai menunjuk Anies dengan harapan, karena Anies kan dianggap kan sebagai antitesisnya si Pak Jokowi. Nah, ini. Jadi dari sini kelihatan lagi implikasi hukumnya. Ya, implikasi politiknya yang berkepanjangan. Tentu hal ini pasti presiden harus bertanggung jawab. Jadi artinya setiap presiden punya gaya dan kadar penggunaan hak prerogatifnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, mengapa tidak dijadikan sebagai semacam budaya politik di dalam penggunaan hak prerogatif? Artinya kalau dia sudah menjadi budaya, mestinya berulang terus-menerus. Jangan sampai ketika terjadi pergantian presiden, budaya itu hilang. Itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir presiden berikutnya akan mengikuti cara-cara Presiden Jokowi, mengangkat penegak hukum dari unsur partai politik atau yang berafiliasi terhadap partai politik. Ini akan berjalan terus. Iya. Atau ya partai politik koalisinya, ya atau partai politik pendukungnya. Begitu. Sekarang mungkin koalisi, tapi nanti yang berseberangan terus masuk ya minta Jaksa Agung dikasih kan repot juga. Mudah-mudahan budaya ini hanya berhenti di Presiden Jokowi aja. Presiden berikutnya betul-betul dicari seorang penegak hukum yang kredibilitasnya sudah jelas, ya, teruji, mendapat dukungan publik yang baik. Jadi jangan lagi mengulangi ya kejadian-kejadian ini. Salah satu yang saya nilai, saya tidak anti Jokowi. Saya salah satu pendukung Presiden Jokowi. Tapi untuk hal ini ya, saya betul-betul kritik keras. Mudah-mudahan presiden berikutnya jangan kayak gitulah. Baik, saya ke Pak Parameswara. Tadi cukup menarik pernyataan tentang fungsi kehumasan. Saya melihat hampir setiap lembaga negara atau kementerian, jubir atau fungsi kehumasan itu sangat minim, ya, terutama seperti kita lihat Kejaksaan Agung. Seorang Kapus Penkum baru muncul ketika ada kasus-kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung. Jarang kita lihat seorang Kapus Penkum atau Humas atau juru bicara Kejaksaan Agung menyampaikan hal-hal terkait kebijakan lembaganya, ya, tentang penegakan hukum atau bagaimana pembangunan hukumnya atau fungsi-fungsi sosial lainnya yang menjadi tugas lembaga Kejaksaan Agung. Sementara masyarakat butuh informasi, sehingga ketika ada berita hoax tentang Jaksa Agung mundur, kemudian reaksinya terlambat sebagaimana dikatakan oleh Pak Karel tadi, publik
sudah terlanjur percaya bahwa benar Jaksa Agung mundur. Nah, ke depan ini bagaimana sebaiknya semua lembaga negara, terutama yang mengemban fungsi sebagai humas atau juru bicara, harus berbuat. Seperti apa kira-kira menurut pandangan? Baik, terima kasih. Jadi benar ya bahwa sebenarnya public relation di setiap lembaga penegak hukum itu hari ini harus lebih kemampuannya, persiapannya dibanding juru bicara presiden malah, gitu. Jadi kalau saya tengok karena lebih banyak isu-isu hukum yang beredar, baik itu PR-nya KPK, kemudian kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat dulu di beberapa institusi penegak hukum yang sudah lewat, misalnya seperti Pak Boy Rafli Amar di kepolisian. Ya. Ketika itu sebagai public speaker yang cukup lama dan bagus, mampu membangun public trust. Begitu juga di KPK ada Pak Johan Budi yang juga cukup lama. Ya. Begitu bagus membina hubungan antara media dengan antara institusinya, media dan masyarakat, gitu. Karena yang menyampaikan informasi pada masa itu lebih banyak dominan televisi sebelum adanya media sosial di mana setiap orang itu bisa punya televisi sendiri, gitu. Pada saat itu kita berharap hanya Metro TV, TV One dan beberapa televisi lain, gitu ya. Jadi kita hanya berharap informasi yang disampaikan oleh televisi-televisi besar atau media cetak besar. Nah, hari ini kecepatan memberikan respon itu menjadi PR utama bagi institusi penegak hukum, maka persiapkanlah orang yang tampilannya bagus, intonasi vokalnya bagus, diksinya bagus, narasinya bagus, dan bisa diterima, dimengerti oleh semua kalangan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia ini kan sangat unik. Sabang sampai Merauke ini berbeda-beda, setiap 50 km orang punya dialek sudah beda, pemahaman sudah beda. Satu kata bisa bermakna beda antara satu suku dengan suku lain, maka dibutuhkan Jakarta harus memikirkan tentang itu menurut saya. Jakarta harus memikirkan tentang itu supaya ketika ada informasi hoax begini, kok malah RKN yang peduli untuk mengembalikan citra positif Kejaksaan Agung yang kita cintai itu. Saya ingat dulu ketika Orde Baru, hampir semua informasi tentang pembangunan, ya, tentang penegakan hukum atau tentang apa saja selalu di tangan seorang Menteri Penerangan, ya. Sehingga dulu sampai Harmoko dijuluki sebagai hari-hari omong kosong. Ya. Dia hanya seorang diri, tapi dia mampu mengakselerasi setiap informasi tentang pembangunan sampai harga cabai dan lain-lain, dia melaksanakan secara efektif. Ya. Tetapi setelah rejim berubah, di mana keterbukaan yang harusnya sudah menjadi sesuatu yang dilakukan setiap hari, ya, tetapi kok fungsi kehumasan atau juru bicara menjadi sangat minim. Ya. Apakah setiap kementerian itu tidak punya SOP atau mengenai juru bicara ini diserahkan kepada selera pimpinan lembaga? Sebaiknya seperti apa? Kalau kita flashback ke zamannya Pak Harto, di mana Pak Harmoko menjadi corong utama penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat, memang hari ini sudah berubah. Ya, memang Pak Harmoko termasuk handal karena memang punya background di jurnalis, mantan jurnalis senior. Sehingga apapun itu dia sampaikan dengan senyum yang bagus, dengan mimik wajah yang bagus, sehingga walaupun masyarakat mungkin kadang-kadang bosan dengan informasinya, tapi tetap ingin mendengar karena harapan kita cuma satu, yaitu TVRI pada saat itu. Kalau hari ini enggak, malah TVRI orang sudah mungkin tidak pernah buka lagi, kalaupun ada sedikit ratingnya begitu. Jadi memang kalau Pak Harmoko hari ini ada, mungkin situasi beliau harus banyak belajar lagi menghadapi. Jadi ini soal zaman yang berbeda. Nah, hari ini mungkin juru bicaranya harus Pak Petrus baru bisa nyampe ke masyarakat. Dan mungkin dulu itu belum begitu terbuka, ya, apa yang disebut keterbukaan informasi publik. Ya. Dulu semua informasi harus diseleksi oleh presiden dulu, baru seorang Harmoko bisa leluasa menyampaikan kepada publik. Ada satu hal yang saya lihat, Pak.
saya bukan pakar komunikasi, mohon izin saya harus klarifikasi dulu. Saya bukan pakar komunikasi, cuman sebagai masyarakat awam ya yang hari-hari di akademis dan selalu memperhatikan percakapan-percakapan tokoh-tokoh di televisi atau di media sosial. Saya melihat ada ketakutan juga dari humas-humas pada hari ini untuk menyampaikan informasi, karena begitu dia menyampaikan informasi yang benar, belum tentu dia akan mendapat reward. Jangan-jangan dia dapat punishment, hukuman. Kenapa cepat kali kau sampaikan? Bisa disalahkan oleh atasan. Bisa disalahkan oleh atasan, tergantung reaksi yang muncul setelah itu. Karena kadang-kadang humas itu kan dapat data dari dapurnya lidik dan sidik. Mereka harus mampu memilah-milah mana yang mau disebarkan ke publik sesuai dengan konsumsi publik, mana yang masih harus dikembangkan, ditelaah, diteliti lebih jauh. Kalau misalnya belum apa-apa dia sudah menyampaikan, toh ternyata bahan ini masih mentah atau setengah matang, maka dia bisa bermasalah. Ini yang saya lihat dari banyak humas yang pada akhirnya itu blunder dan mereka lebih memilih menahan diri. Gitu. Ya, itu ini, menurut saya, Pak. Ini menarik. Mungkin saya ingin ke Bung Alphonse tentang informasi yang harus disampaikan kepada publik di lembaga penegak hukum. Seperti kita tahu, di lembaga penegak hukum selalu membatasi dalam kaitan dengan kasus. Itu ada semacam standar bahwa seorang humas di kepolisian atau kejaksaan hanya boleh menyampaikan informasi kepada publik terkait sebuah kasus, tapi untuk hal-hal yang bersifat umum atau hal-hal yang bersifat prosedural. Tetapi mengenai substansi perkara sama sekali tidak disampaikan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu saya lihat humas baik Polri ataupun kejaksaan justru kebablas masuk kepada substansi perkara. Saya ambil contoh dalam penanganan kasus BTS Kominfo, kasus korupsi besar yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Malah pernyataan seorang Kapus Penkum Kejaksaan Agung masuk kepada substansi, bahkan cenderung membela orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Misalnya dia menyatakan bahwa Dito Aryo Tejo namanya dicatut dalam berita acara pemeriksaan, sementara Dito Aryo Tejo itu sedang diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan perkara itu sendiri. Artinya ketika dia menyampaikan ke publik, dia sudah masuk kepada substansi perkara. Nah, bagaimana pengalaman Bung Alphonse melihat fungsi kehumasan atau juru bicara baik di kepolisian maupun di kejaksaan? Jadi pada hakikatnya para juru bicara itu kan PR organisasi. Jadi tiap hari kerjaannya mereka kan, kalau seperti di polisi dan di kejaksaan misalnya kan, persoalan-persoalan di sidik atau di dalam penyelidikan maupun penyidikan itu selalu terkumpul, maupun berita-berita yang tersebar di luar, setiap hari mereka clipping dan kumpul, dan ada tim yang melakukan analisa dan evaluasi bagaimana kasus prosedur persoalan ini, mana-mana hal yang perlu disampaikan kepada publik, mana-mana yang sekiranya disampaikan itu akan membocorkan atau menghambat jalannya penyelidikan maupun penyidikan. Nah, ini memang dimasak oleh satu tim, jadi tidak serta-merta langsung ngoceh. Nah, dengan demikian sehingga hal-hal yang disampaikan tersebut tersaring dan betul-betul kepentingan organisasi itu terakomodasi, masyarakat pun dapat informasi, toh tidak harus informasi yang begitu telanjang ataupun informasi yang begitu vulgar, sehingga kadang-kadang menimbulkan kontradiksi atau kontraproduktif. Karena ada hal misalnya orang-orang seperti tadi yang disebutkan belum tentu dia terlibat apa terkait dalam penyertaan dan sebagainya. Ngapain dia omong? Kalau dalam tahap penyelidikan, diamkan saja dulu. Sebab kalau baru tahap penyelidikan sudah ngomong kiri kanan, ini belum tentu bisa masuk ke tahap pro justisia di penyidikan. Nah, penegakan hukum itu kan juga harus menjaga kerahasiaan untuk kapan disampaikan. Memang kalau kita lihat hampir di baik di polisi maupun di kejaksaan, kita taruhlah di polisi lebih banyak, asal menjabat memperoleh pangkat tertentu duduk di kehumasan, belum tentu dia memperoleh pendidikan tentang public relation. Sedangkan mengkomunikasikan ide itu orang-orang marketing dan sebagainya itu sekolah yang khusus itu. Jadi kapan menyampaikan sebuah product knowledge itu kepada konsumen atau masyarakat, ini memang perlu sebuah pendidikan khusus. Jadi bukan karena pangkat sekian duduk asal bunyi, tidak.
Ini adakah makin hari kan profesi atau pekerjaan-pekerjaan ini didukung oleh kompetensi atas sebuah pengetahuan yang memadai. Demikian menurut saya. Ya. Kita sudah berada di penghujung diskusi. Kepada 3 narasumber saya minta menyampaikan closing statement tentang berita hoax yang sempat dipercaya oleh publik, ya, akibat dari Kejaksaan Agung terlambat mengklarifikasi. Saya persilakan ke Bung Karel dulu, baru seterusnya. Ya, closing saya sih sampaikan gitu, Kejaksaan harus banyak belajar terkait public speaking. Jangan sampai isu yang beredar di masyarakat dibiarkan dan cenderung akhirnya terlambat klarifikasi. Boleh digodok dulu di tim, ya, di dalam tim humas, boleh juga disaring dulu semua, tapi ingat dibatasi waktu. Nggak bisa menunggu sampai matang bener, harusnya matang cepat. Sekarang kan sudah ada fast charging, kenapa nggak gunakan itu gitu. Itu ya saran saya, supaya ke depan Kejaksaan betul-betul bisa jadi lembaga yang dipercaya. Ya, jangan sampai lagi timbul Kejaksaan ini jaksa loh. Kenapa kok jadi mengambil peran pengacara seperti yang tadi Pak Petrus sampaikan, membela Dito, ya. Bahkan dulu KPK juga pernah terjadi. Saya ingat banget itu. Ketika IBAS, ya, diisukan terima macam-macam, malah Johan Budi, bahkan juga salah satu komisionernya Bambang Wijoyanto membela. Oh, belum waktunya. Ini kan jadi pengacaranya. Ini sebenarnya penegak hukum atau mau jadi pengacara? Kalau mau jadi pengacara, pengacara saja ya. Jangan jadi penyidik dan penuntut. Baik. Itu ya. Pak Parmeswara. Baik, ya, terima kasih. Mungkin closing statement saya begini ya. Pertama, bahwa lembaga penegak hukum sudah harus mempersiapkan tim humas yang handal dalam rangka memberikan klarifikasi informasi yang relevan buat masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat juga harus menyadari, sudah harus aware bahwa dalam membaca sebuah berita itu perhatikan kata tanya dan tanda di belakang frase itu. Ada kadang-kadang sebuah judul itu tidak diawali dengan kata tanya seperti apakah, bagaimana, kapankah, dan seterusnya, tapi di ujung ada tanda tanya. Itu biasanya menjebak daripada para pembaca. Contoh misalnya Kejaksaan Agung mundur, tanda tanya. Itu padahal statement, tapi di ujung ada kata tanda tanya. Itu sebenarnya sebuah bacaan-bacaan yang harus cerdas kita maknai. Harusnya itu diawali dengan kata tanya, apakah Jaksa Agung mundur, sehingga masyarakat jelas. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, terakhir, masyarakat jangan khawatir, apapun isu yang beredar terkait dengan penegakan hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan yang notabene di bawah lembaga eksekutif, itu nantinya akan bergeser kepada kekuasaan judikatif untuk memutus. Jadi siapapun yang ditutupi atau siapapun yang belum terbongkar, nanti akan di pengadilan akan terbongkar. Mungkin cuma itu, 3. Terima kasih. Bung Alfons. Lembaga penegak hukum dalam era keterbukaan informasi dan kecepatan media sosial serupa ini, para aparat penyelenggara di bidang-bidang penegakan hukum ini juga harus lebih gesit untuk bisa mengantisipasi kemungkinan kabar bohong yang beredar ataupun hoax yang bisa memecah belah bangsa. Karena apabila kebohongan-kebohongan ini dibiarkan, maka akan menjadi sebuah kebenaran baru, dan ini akan membuat ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.